Informasi properti dan hunian masa kini. Inilah Podomoro Park News Flash. Ya, Bapak People, Anda menyaksikan Podomoro Park News Flash bersama saya Iwan Sepriadi. Kalau kita bicara soal ancaman resesi di 2023 mendatang, sejumlah pakar mengatakan bahwa Indonesia masih dalam kategori aman. Lalu, bagaimana dengan ancaman inflasi dan juga kenaikan suku bunga KPR? Kita akan membahasnya bersama satu narasumber yang sudah bergabung bersama kami. Ada Bapak Ali Tranghanda sebagai CEO Indonesia Property and Watch. Selamat bergabung bersama kami, Pak Ali. Apa kabar? Baik, baik, Mas. Sehat, Pak ya? Sehat, sehat. Makasih. Oke, Pak Ali, kalau kita bicara soal resesi di 2023 mendatang, tadi saya katakan bahwa sejumlah pakar mengatakan bahwa Indonesia sepertinya aman dari resesi di 2023 mendatang. Tapi tidak hanya resesi yang sebetulnya menghantui perekonomian di Indonesia, tapi juga inflasi. Begitu, apakah inflasi hingga saat ini masih mengancam perekonomian Indonesia dan di 2023 mendatang tentunya? Lalu juga seperti apa sebetulnya properti ini tahan banting terhadap inflasi di 2023 mendatang. Silakan Pak Ali. Iya, ini menarik nih. Kalau kita bicara resesi, itu kita biasanya itu dikalahkan sama negatif mindset gitu ya. Ini yang kita harus jaga gitu. Jadi kalau saya di beberapa kali pertemuan di FGD seminar itu kalau dibilang faktor yang menghambat 2023 itu apa? Resesi, selalu bilang kayak gitu kan. Tapi apakah betul resesi itu mempengaruhi properti secara signifikan? Saya rasa enggak ya. Jadi banyak kan gini, bahkan pemerintah Indonesia, Ibu Sri Mulyani, Pak Jokowi selalu bilang resesi 2023 akan ada awan gelap gitu ya. Semua itu kita kadang-kadang tanpa sadar itu yang negatif-negatif statement gitu mempengaruhi kita gitu ya. Tapi sebetulnya kan ada kelanjutannya gitu ya, meskipun awan gelap tapi Indonesia masih cukup aman, perekonomian Indonesia masih bercahaya dan lain-lain. Artinya kita harus tanpa tanpa membuat pesimis, kita harus realistis gitu ya. Jadi kalau menurut kami itu data dari kami bahkan siklus properti itu relatif tidak terlalu signifikan dampaknya dari resesi global gitu. Kita ngomong global ya. Tapi memang saya bukan bicara nggak ada dampak sama sekali. Dampaknya ada. Inflasi beberapa negara meningkat. Amerika Serikat meningkat. Meskipun minggu lalu kita lihat Amerika udah mulai mereda ya inflasinya. Indonesia di 5,9% kalau salah inflasinya. Ini cukup tinggi ya sebetulnya. Tapi pemerintah Indonesia rasanya ada kebijakan-kebijakan strategi yang bisa menahan inflasi tidak terlalu tinggi lagi gitu ya. Salah satunya ini BI rate udah 5,25 loh hari ini ya. 5,25. Jadi artinya ada itu untuk meredam inflasi. Tapi kalau kita lihat sebetulnya apa betul sih inflasi ini seberapa menjadi apa ya, menjadi momok bagi properti? Sebetulnya kalau kita bicara inflasi, ada beberapa investasi yang bisa menahan inflasi lah kalau lebih ya. Salah satunya properti, emas gitu ya. Emas, reksadana, kalau emas itu malah di resesi mereka tahan terhadap inflasi ya. Kemudian reksadana ya di 9-10% itu nah inflasi. Nah, properti gimana gitu kan? Kadang-kadang ini semua pada investasi properti, kemudian apa untungnya kalau saya beli properti di ketika saat mau resesi? Saya bilang gini, kalau properti secara umum kita nggak bilang properti yang kalau kita salah beli gitu ya. Kalau salah beli itu salah sendiri gitu. Tapi kalau misalkan lokasi bagus, pengembangnya bagus, kemudian arah perkembangan lokasi bagus, itu secara normal properti akan tumbuh di atas inflasi. Ya, di atas inflasi. Artinya kalaupun ada koreksi harga, itu ada dampak fundamental, siklus ekonomi dan lain itu harus dilalui. Tapi kita bicara properti, nggak bicara dalam 1 tahun jangka pendek. Ya, 1 tahun, kok properti saya masih naik 3%. Nggak apa-apa gitu. Karena ketika kita berbicara properti, ini sebagai instrumen jangka panjang. Jadi ya kita mesti sepakat dulu nih. Nggak bisa kita, misalkan kita beli, kemudian besoknya nggak naik-naik, kita nyalahin propertinya gitu kan. Karena kita ngelihat properti itu harus dipandang sebagai investasi jangka panjang. Berdasarkan data Indonesian Property Watch, sebetulnya dalam 10 tahun terakhir, bahkan ketika event itu ketika pandemi, itu properti masih bertumbuh, ini average ya, per tahun itu di 15 sampai 21%. Bahkan ketika tahun 2009 sampai 2012, itu ketika luar biasa lah peningkatan properti saat ini, saat itu kemudian ada booming komoditas waktu
itu properti bisa mencapai 35% sampai 57% loh. Bayangkan. Jadi artinya kita tidak perlu terlalu mengkhawatirkan, terlalu pesimis. Ini siklus ekonomi atau siklus resesi global ini harus kita lalui, gitu, ya. Dan kita nggak bisa, akan naik terus. Ekonomi pun kita berusaha sebagai pengusaha ada naiknya, ada turunnya. Ini alamiah, gitu. Ini sesuatu hal, kondisi yang kita harus lalui bersama. Tapi berdasarkan data tadi, properti akan tumbuh di atas inflasi. Jadi kalau kita bicara apakah ini menjadi satu instrumen investasi yang penting, iya, properti menjadi salah satu instrumen yang penting. Oke, tadi ada kata kunci yang menarik yang disampaikan Pak Ali, sebetulnya selama pemilihan developernya tepat begitu ya, dan Iya. kemudian juga menunggu dari properti juga terus naik di angka 15 sampai 21% Pak Ali tadi sampaikan, berarti artinya properti ini tahan terhadap inflasi begitu ya Pak Ali ya? Iya, betul, betul, betul. Ini saya ada cerita menarik ya, sebetulnya itu jangankan kita bicara yang lokasi bagus, pengembangnya bagus. Saya waktu pertama kali beli properti, beli rumah itu tiap tahun kebanjiran rumahnya, gitu ya. Hmm. Eh, Pengembangnya nggak ada nama, pengembang lokal, ya. Kemudian saya jual ketika saya butuh uang waktu itu, ya, 10-20 tahun yang lalu. Tapi ketika saya hitung-hitung, properti yang saya salah beli itu ternyata masih tumbuh 13%. Hmm. Coba bayangkan ya. Yang salah beli aja tumbuh 13%. Bagaimana Ya. kalau kita bisa memilih properti yang lokasi bagus, arah hubungannya bagus, developernya bagus, harusnya lebih tinggi dari itu gitu. Hmm. Baik, ada yang menarik lagi selain daripada kita bicara soal resesi dan juga inflasi, Pak Ali, baru-baru ini sebetulnya masih hangat terkait dengan G20 yang diselenggarakan di Bali, Indonesia, dan nampaknya kita punya oleh-oleh dari hasil KTT G20 di Bali, salah satunya adalah kerjasama antara Indonesia dan juga Amerika Serikat yang menghasilkan sejumlah pundi-pundi yang nantinya akan diinvestasikan di Indonesia. Salah satunya adalah pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan. Nah, terkait dengan itu, menurut Anda apakah ini jadi salah satu forecasting nanti di 2023 mendatang? Apakah nanti developer arahnya akan sama juga terkait dengan apa namanya pembentukan ataupun sustainable development-nya di kawasannya dan sebagainya, Pak Ali? Ya, jadi gini. Sebetulnya kalau kita bicara ini Pak Jokowi ini ahli marketing nih, Pak. Ya. Ya. Dia bisa memperkenalkan Indonesia yang tadinya sidang-sidang apa G20 itu agak kaku, ini tuh lebih berwarna gitu ya. Jadi memperkenalkan Indonesia. Selain infrastruktur, sebenarnya banyak kerjasama yang dilakukan oleh bilateral. Artinya apa? Meskipun mungkin tidak secara langsung ke properti, gitu ya. Tapi Ya. dengan adanya arus modal investasi dari luar ke Indonesia, termasuk infrastruktur, ini dalam jangka panjang ini akan menguntungkan perekonomian Indonesia. Artinya apa? Pertumbuhan ekonomi kita naik, daya beli masyarakat pun tumbuh, gitu ya. Jadi kalau kita bicara apakah yang berdampak, iya, tapi mungkin tidak bisa. Oh, tahun depan ketika ketika ditandatangan kerjasama langsung perekonomian naik, enggak Ya. juga. Ya, tapi ini dengan sustainable ke depan ini akan menjamin sustainabilitas pengembangan tidak hanya properti tapi Indonesia, ya, termasuk ya itu ada infrastruktur segala macam gitu ya. Itu pada akhirnya itu akan meningkatkan eh, daya beli masyarakat lokal, perekonomian nasional, dan biasanya setelah daya beli masyarakat meningkat, ujung-ujungnya pasti beli properti kok, Pak. Ya, yang masalah itu kalau nggak ada daya beli susah beli properti. Kalau 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 kita masyarakat tuh biasanya daya beli ada dulu, ya. Kalau daya beli nggak ada, dia nggak akan berpikir properti. Tapi ketika masyarakat daya belinya tumbuh, ekonomi tumbuh, harusnya itu akan ujung-ujungnya beli properti, Pak. Gitu kan? Artinya itu yang salah satu faktor yang bisa meningkatkan minat dulu ya, minat untuk membeli properti gitu. Oke, menarik ya. Ketika bicara tadi Pak Ali sampaikan untuk meningkatkan minat, salah satunya adalah pembangunan infrastruktur dan juga transportasi. Sejauh mana sebetulnya Pak Ali sebuah developer ini bisa menggait daripada calon konsumennya ketika di kawasannya memiliki transportasi yang baik dan juga infrastruktur yang baik, Pak Ali? Oh iya, pasti gini. Sebenarnya kalau konsumen melihat pengembang kan eh, nama besar, iya, gitu ya. Tapi yang penting bukan semata-mata nama besar. Yang penting itu bagaimana si pengembang ini mempunyai track record yang bagus. Ya. Ya, artinya dia membangun tidak pernah macet. Ya, dia sesuai janji ke konsumen,
dan konsepnya pun bagus, itu menjadi daya tarik sendiri untuk konsumen gitu. Jadi kalau misalkan saya deh, ini kita coba berpikir kalau kita sebagai konsumen, apa sih yang dibangun konsumen, gitu kan? Yang pasti komitmen, ya, konsistensi membangun seperti apa, konsepnya seperti apa, desainnya seperti apa. Karena gini ya, banyak pengembang besar juga melihat, oke, saya apa komitmen, konsisten segala macam, tapi ternyata desain ya, apa namanya, landscape, ambient segala macam itu tidak cocok untuk konsumen, ya. Bukan yang dimauin konsumen itu akan menjadi tidak menarik juga gitu ya. Karena gini, kalau kita bicara sekarang tuh banyak kan pengembang, banyak produk-produk yang ditawarkan kepada konsumen, mau itu end user, investor, mereka harus memilih, gitu ya. Jadi hanya pengembang-pengembang yang memiliki apa ya, added value, gitu ya, diferensiasi, konsep yang betul-betul diminati oleh konsumen itu akan menjadi daya tarik tersendiri gitu. Oke, baik. Dan salah satunya terkait dengan daya tarik, kalau kita bicara soal milenial dan juga generasi Y ataupun Z, begitu bahkan yang bisa kita katakan berprofesi sebagai TikTokers, YouTuber, bahkan gamers yang bilang sebetulnya kalau investasi di properti bagi mereka sudah tidak tertarik begitu ya. Nah, kalau melihat apa namanya stigma ataupun pemikiran-pemikiran dari generasi tersebut, sebetulnya apa yang bisa Pak Ali sampaikan? Apakah memang sejauh ini investasi properti untuk generasi tadi yang saya sampaikan itu sudah Milenial ya. jadi sebagai sophisticated ya. gitu ya? Atau seperti apa Pak Ali? Sebetulnya gini ya, kalau kita bicara milenial itu menarik lah. Milenial sekarang Gen Z masuk ya. Ya. Gini, sebetulnya kenapa sampai si millennials atau Gen Z ini belum tertarik untuk beli properti? Karena mereka melihat itu properti kok harganya mahal. Semakin hari semakin naik, ya. Jadi kalau sampai dia nggak beli, sebetulnya ini salah satu apa ya? Indikasi gitu ya Pak ya? Indikasi ya. Jadi indikasi sebetulnya ini frustasinya kaum milenial gitu ya. Jadi mereka ngeliat kok, wah daya beli saya segini ya. Beli rumah udah mahal, cicilan juga enggak. Ya udah deh, gue maunya jalan-jalan, traveling, makan kan kayak gitu. Tapi bukan dia nggak mau sebetulnya, ya. Kalau kita gali lagi, milenial ini kan ada yang belum married ya, belum nikah gitu kan. Tapi kalau coba kita lihat, kita tanya cara-cara pendekatannya agak beda. Kalau kita milenial kita tanya, oke, sekarang masih sendiri, ya nggak punya rumah, nggak butuh rumah deh, masih mau bayar kemana-mana. Coba bayangkan, milenial pasti akan berkeluarga, akan punya anak, ya, satu, dua, tiga, bertambah-tambah terus. Nah, artinya pada saat itu mereka akan butuh rumah. Iya. Kalau ditanya sekarang yang belum nikah, butuh rumah nggak, nanti aja deh. Tapi kita balik ke dia nanya, ke mereka kita tanya, coba bayangkan kalau Anda punya udah berkeluarga, udah punya anak, pasti di sana kebutuhan tuh ada. Apa salahnya kalau kita membeli saat ini untuk nanti jangan sampai harganya terlalu tinggi, terlalu makin naik lagi kan gitu kan? Ini hanya mindset. Karena saya bicara dengan beberapa komunitas milenial, ketika kita sampaikan seperti itu, dia baru mulai apa ya? Gitu, sadar. Oh iya ya. Ternyata milenial itu butuh juga rumah. Karena kan gini, saya pun sebetulnya pernah milenial ya, dalam arti saya umur 20, 30 kan pernah di usia itu gitu ya. Dulu nggak kepikiran gitu beli rumah. Tapi orang tua saya selalu bilang, mau tuh dibantu orang tua, mau apa namanya beli sendiri. Yang membedakan milenial satu dengan yang lainnya nanti, ya nanti ketika mereka dewasa udah matang berkeluarga punya anak, itu adalah kepemilikan properti, ya. Jadi siapa yang punya beli properti, mereka akan menikmati hasilnya nanti. Nah ini kadang-kadang milenial kan masih berpikir jangka pendek, ya. Tapi percaya deh, milenial yang saat ini milenial atau Gen Z itu pada akhirnya nanti yang menentukan apa ya wealth, apa kesejahteraannya itu siapa yang lebih dulu beli properti atau mungkin siapa yang lebih banyak beli properti, ya. Artinya juga kalau memang si Gen Z milenial itu belum bisa beli rumah atau belum mampu beli rumah, tidak ada salahnya kalau orang tua yang Gen X, Gen baby boomers yang mereka punya penghasilan lebih itu bantu anak-anaknya. Nah, ini kadang-kadang yang terjadi, Pak. Ya, jadi kalau boleh saya sedikit sampaikan data ya. Persisnya saya lupa. Tapi yang saya tahu tuh kurang lebih 42% milenial yang beli rumah itu beli sendiri. 42%. Artinya ada 58% yang dibantu orang tua. Belum mandiri-mandiri banget ternyata milenial kita gitu kan. 58% dibantu orang tua,
oke nggak? Boleh aja gitu. Ya, karena ketika dibantu orang tua, mungkin uang mukanya atau apanya cicilannya milenial itu suatu cara bagaimana milenial bisa memiliki properti. Betul. Ya, jadi masalah mindset karena ini saat ini seakan-akan nih milenial itu satu generasi baru, sebenarnya enggak gitu kalau kita lihat perhatikan. Generasi saya pun pernah milenial dan merasakan kondisi seperti itu gitu. Oke. Nah, berarti kalau diambil garis merahnya dari apa yang kemudian disampaikan Pak Ali, salah satunya adalah permasalahan bagaimana si milenial ini bisa tertarik dengan harga yang memang kalau kita lihat properti semakin ke sini bisa kita katakan harganya semakin meningkat begitu ya. Nah, Pak Ali terkait dengan KPR kembali lagi karena kalau kita lihat nampaknya hingga saat ini KPR juga masih menjadi salah satu metode pembayaran yang paling diminati untuk pembayaran di pembelian properti di Indonesia. Lalu sebetulnya seperti apa ancaman suku bunga KPR yang nampaknya nanti di 2023 mendatang akan meningkat? Apakah masih reasonable nanti di 2023 mendatang, Pak Ali? Nah, tadi Bank Indonesia baru menaikkan BI rate ke 5,25%. Ya, ini naiknya cukup tinggi nih, ya, dari 3,75 naik-naik terus berapa kali sampai 5,25%. Ya. Tapi kalau kita lihat, ini kan seakan-akan suku bunga naiknya tinggi ya, gitu kan? Tapi gini, perlu kita lihat sebetulnya suku bunga acuan di 5,25% ini terjadi di tahun 2016 dan 2018. Ya, kalau kita flashback dikit, sebetulnya 2016, 2018 properti lagi ya agak melambat, tapi masih fine gitu, masih oke-oke aja. Ya, yang menjadi ini secara psikologis kita terganggu karena sebetulnya di tahun 2020 dan 2021 itu suku bunga dasar acuan BI itu terendah sepanjang sejarah Indonesia. Jadi ketika kita naik, wih naik ya gitu kan ya. Tapi sebenarnya itu di 2016 BI rate seperti itu, 2018 seperti itu ya. Tapi betul, memang ada potensi kalau kenaikan, ini kan suku bunga dasar acuan BI ini, 7 days repo ini akan berimbas kepada kenaikan suku bunga KPR. Gitu ya. Fenomena yang terjadi biasanya perbankan akan cepat mengakselerasi ketika suku bunga BI rate naik, dia akan langsung naik. Tapi dalam 2 bulan, 3 bulan terakhir ini, ternyata perbankan belum menaikkan suku bunganya secara signifikan. Artinya apa? Likuiditas masih banyak, pengembang juga perbankan lagi dananya likuiditasnya cukup banyak, mereka juga butuh KPR gitu. Ya. Nah, mereka menahan di suku bunga itu. Jadi kalau kita bicara mau suku bunga, ini suku bunga pasti akan naik gitu. Tapi arti bicara kalau sebagai smart investor atau smart buyers, harusnya ini harus dimanfaatkan sebelum suku bunga naik di 2023. Oke. Ya. Kita harus cepat-cepat beli properti. Pak Ali masih ada waktu hingga Desember akhir di tahun 2022 ini sebetulnya Pak Ali ya. Betul, betul. Ketika di awal 2023 pun ada kenaikan ya, tapi banyak kan perbankan pun yang masih melakukan strategi fixed rate 3 tahun, 2 tahun gitu ya, meskipun floatingnya mungkin di atas itu. Tapi itu yang momen itu harus diambil gitu loh. Jadi jangan dan gini ya, kalau kita bicara, Pak, saya boleh nggak beli properti ketika suku bunga tinggi ya? Periode KPR itu kan 15-20 tahun lah, kata-kata seperti itu. Dalam 15 sampai 20 tahun, biasanya suku bunga itu kalau kita hitung itu 11 sampai 12% kok sebetulnya. Ya, jadi ketika kita ngambil properti di suku bunga tinggi nggak masalah, karena kita akan mendapatkan siklus properti lagi, siklus ekonomi lagi ketika suku bunga nanti rendah. Ya di 5 tahun lagi, 10 tahun lagi. Jadi sebagai average itu sama 11-12%. Nggak masalah sebetulnya. Memang ya masalah, oke Pak, ketika saya ambil properti di suku bunga rendah, cicilan meningkat. Oke gitu. Ya. Tapi artinya ketika dia beli cicilan ada, jangan menunda beli properti. Karena kalau kita menunda beli properti, harganya pasti akan naik lagi. Penghasilan pasti akan kekejar gitu. Jadi ini beli properti selalu menjadi momentum. Ya. Saya bilang jangan memaksakan, tapi harus dipaksa. Gitu. Jadi kalau kita beli properti itu harus dipaksa beli selama daya beli kita mampu, ya. Tapi jangan memaksakan, jangan daya beli mereka itu misalkan beli 500 juta, tapi dia belinya 1 M, 2 M, nggak mampu dipaksakan, lu stres tuh. Itu akan menjadi tidak produktif, banyak pikiran cicilan segala macam. Tapi kalau cicilan daya belinya itu dari itu bisa gitu ya, apalagi misalkan si milenial atau
udah nikah, bisa joint income, double income, itu harus dimulai secepat mungkin, sesegera mungkin. Karena harga properti itu nggak akan menunggu kita, gitu kan? Mereka akan terus naik. Yang diuntungkan ya akan menjadi yang smart, yang kapan momentumnya itu membeli properti. Oke, menarik Pak Ali. Dan kalau kita bicara soal ancaman suku bunga KPR, tentunya bagi developer juga terus membuat inovasi agar konsumennya masih tetap untuk tertarik dengan satu developer itu. Salah satunya Podomoro Park Bandung punya satu program yakni KPR developer, Pak Ali. Jadi KPR tidak harus ke perbankan tapi melalui developer, dan ini flat selama 60 kali dan tanpa bunga. Wah, luar Tanggapannya biasa. Tanggapannya Pak Ali seperti apa? Iya, iya. Tidak banyak ya, tidak banyak pengembang yang membuat strategi ini, ya. Karena kalau kita bicara sampai 60 kali, itu artinya pengembang ini secara kapital kuat, ya. Kalau nggak kuat dia nggak akan berani seperti itu, ya. Kalau memang ada bahkan sampai 60 kali, ya, ini akan menjadi keuntungan untuk konsumen, ya. Pertama, biasanya yang masalah di perbankan itu masalah fixed income dan non fixed income, ya, yang dia bankable tapi nggak ada, misalkan dia nggak ada slip gaji, nggak ada apa, ya, tapi dia penghasilannya luar biasa, itu kan agak sulit ke bank, ya. Tapi dengan cicilan ke developer, artinya ini kan satu terobosan yang membuat konsumen juga merasa nyaman, gitu ya. Dan pengembang pun, ini pengembang kalau hitung-hitungnya ada betul, ini luar biasa, 60 kali itu panjang loh, itu kan artinya itu bisa meningkatkan daya beli si konsumen, ya. Jangan, jadi gini, momen-momen ini kan sebetulnya nggak setiap kali ada, gitu. Jadi momen-momen ini saya selalu sampaikan, tidak hanya di sini juga ya, di mana-mana pengembang yang menggunakan itu dan pengembangnya bisa terpercaya secara kapital cukup bagus, artinya ini momennya harus diambil oleh konsumen. Dan apalagi ini kan tanpa bunga, artinya kan, meski mungkin ada eskalasi bunga, tapi artinya harga itu dicicil selama 60 kali, gitu. Dan ini menarik, ini menarik. Oke, baik Pak Ali. Terakhir kalau kita bicara soal generasi milenial tadi yang disampaikan Pak Ali, karena mungkin bagi sebagian orang properti ini tidak dianggap sebagai investasi yang sophisticated, lalu harus seperti apa developer mengemasnya sehingga kalau kita bicara soal generasi milenial ini mau untuk investasi di properti seperti itu, Pak Ali? Iya. Gini, yang menarik itu gini ya, generasi milenial tuh agak beda dengan Gen Z, Pak. Milenial, tapi dua-duanya tuh gengsinya ada, gitu ya. Gengsinya ada. Dia mungkin nggak mau, misalkan harga gini, milenial tuh kan kalau kita bicara rumah 1 miliar itu kan udah biasa, Pak. Ya, 1 sampai setengah miliar, 2 miliar itu udah biasa. Nah, si milenial ini kadang-kadang meskipun dia punya daya beli 500 juta, dia nggak mau beli, Pak, karena gengsi. Nah, ketika dia mau beli properti, dia butuh satu desain, ya, satu layout yang mereka merasa saya bangga loh. Karena ketika kita bicara properti, apa ya, rumah yang menjadi kebanggaan itu yang mana, gitu? Apakah yang pasti kita lihat kan tampaknya, desainnya, ya. Kemudian tadi atmosfernya, landscape-nya itu bisa dia banggakan. Beda dengan instrumen investasi lain, betul ya? Emas, kemudian saham, itu kan nggak bisa diperlihatkan, tanda kutip ya. Manusiawi lah ya, kita agak sombong dikit. Sombong dan bangga beda tipis, gitu ya. Jadi sebenarnya bisa bangga, ini rumah saya loh, punya kebanggaan. Nah, ternyata tidak hanya milenial aja. Yang saat ini yang generasi di atasnya itu X atau baby boomers atau yang family ya, yang keluarga udah matang juga, mereka saat ini membutuhkan satu rumah yang lebih nyaman, lebih sehat, gitu ya, lebih sehat, landscape-nya bagus dan segala macam. Nah, kemudian kita bicara Gen Z. Gen Z itu ketika mereka lahir, ya, mereka udah diperkenalkan dengan teknologi. Ini beda lagi. Gen Z ini meskipun tadi dia tidak bisa, mungkin belum sepenuhnya bisa membeli daya beli dengan sendiri, tapi kan akan dibantu orang tua, ya, misalkan. Tapi keputusan tetap di Gen Z. Jadi ketika si Gen Z itu mau beli properti, dia harus yang teknologi friendly buat dia. Misalkan ya dengan teknologi apa gitu. Mulai dari hal kecil, smart door lock, kemudian infrastruktur. Betul, kayak ya, yang betul-betul teknologi, berbau teknologi, dia akan suka, gitu. Jadi memang tiap segmen itu ada bedanya. Tapi kalau kita bicara
apa yang secara umum gitu ya, yang secara umum menjadi daya tarik itu selalu lingkungan, fasilitas, ya, kemudian desain itu termasuk desain, layout dan segala macam, ya. Dan yang penting saya selalu bilang, yang penting itu brand pengembang, gitu ya. Jangan sampai kita terpancing harga murah, tapi ternyata kualitas juga ternyata nggak bagus dan komitmennya nggak jelas. Jadi ini salah satu yang sebetulnya kalau kalau saya selalu sampaikan, ini bahkan pengembang itu yang di faktor nomor satu. Setelah itu baru kita ngomong konsep, baru kita ngomong apa, lingkungan, kualitas dan lain-lain. Oke. Salah satunya tadi Pak Ali sampaikan reputasi daripada pengembang itu sendiri. Kalau kita bicara soal Agung Podomoro, terutama salah satu proyeknya Podomoro Park Bandung sudah tidak perlu ditanyakan lagi begitu ya terkait dengan kualitas yang kami bangun. Dan salah satunya tadi disampaikan Pak Ali ada dua. Kalau kita ingin menyasar generasi Y dan Z, salah satunya adalah bagaimana satu kawasan ini menjadi kawasan yang sehat. Kemudian dari tadi untuk menyasar generasi Z adalah friendly terkait dengan teknologi. Nah, dua ini kalau kita lihat di Podomoro Park Bandung sudah sangat mumpuni Pak Ali, karena kita punya 5 elemen alam yang memang jadi satu kekuatan home resort kami di kawasan Bandung Selatan. Dan juga terkait dengan teknologi ini, kita untuk kawasan Podomoro Park Bandung ini sudah dilengkapi dengan satu teknologi untuk internet super cepat di kawasan Podomoro Park Bandung, dan tentunya juga sangat adaptable dengan smart home dan lain-lain. Nah, tanggapannya Pak Ali dengan apa yang kemudian sudah dikonsepkan di Podomoro Park Bandung, tadi yang saya sampaikan, friendly terhadap kawasan sehat, kemudian juga teknologi, akan seperti apa kira-kira developer-developer yang dibangun semacam ini, Pak Ali? Ya, ini sebetulnya saya ada apa ya, dibilang testimoni, saya tidak segan-segan saya memberikan testimoni kepada Agung Podomoro Land, ya, termasuk Podomoro Park. Jadi kan saya sama tim itu biasanya keliling Pak, hampir se Indonesia saya keliling ke perumahan-perumahan developer. Yang menjadi menarik Pak di proyek-proyeknya Agung Podomoro Land ini, meskipun proyeknya udah lama gitu ya, artinya udah apa namanya, udah tidak 1-2 tahun gitu, tapi landscape-nya masih terjaga, ya. Jadi artinya kita nggak bicara oh landscape-nya bagus 2 tahun maintenance-nya kemudian nggak bagus, enggak, ya. Bahkan waktu ada yang di mana, di Batam, kemudian di Jabodebek, di Podomoro Park, ini semua selalu terjaga landscape-nya. Artinya apa itu? Artinya ini bukti komitmen developer Agung Podomoro Land untuk memberikan kenyamanan tidak hanya sementara, ya. Karena kita bicara beli rumah di sana, nggak hanya beli rumah tinggal, tapi juga itu menjadi satu apa ya, tempat untuk keluarga berkembang dan produktif gitu, ya. Nah, Podomoro Park salah satunya kalau kita lihat ini salah satu landscape, bukan landscape ya, apa namanya, konsep yang betul-betul asri gitu ya. Kita bicarakan ini di Bandung ya, di Bandung, di apa, Bandung, maksudnya Bandung Selatan ya. Bandung Selatan ya. Tapi nuansa alamnya lebih bagus ya. Karena kita lihat lagi itu kita pernah survei di tempat di Bandung, banyak ternyata orang Bandung yang di kotanya, mereka itu mulai apa ya, mencari yang lebih fresh, ya, lebih alami gitu. Seperti apa ya? Dia akan mencari proyek-proyek yang dia mengupgrade rumahnya, yang di kota-kota yang udah crowded, pusat kota, dia mengupgrade rumahnya ke yang lebih besar dan lebih asri, dan dia mencari Podomoro Park. Jadi satu poin yang penting, bagaimana Podomoro Park ini bisa mempertahankan kenyamanannya. Ya, jadi kalau kita bicara untuk yang segmen harga menengah sampai atas, tidak bicara hanya fungsional aja nih Pak, ya. Oke, saya beli rumah karena ada faktor lain, dia udah mulai naik kelas. Dia tidak untuk tinggal, tapi bagaimana dia bisa nyaman, bisa sehat di sana, bisa berproduktif di sana, seperti itu. Baik, terima kasih Pak Ali. Terakhir, satu kata ataupun satu kalimat Pak Ali terkait dengan property and market outlook di 2023 mendatang seperti apa? Properti 2023 ya. Oke. Ini bisa terkait, oke. Kalau kita lihat di properti 2023 ini challenging, ya. Challenging ya. Challenging, recover, stronger, Pak. jadi iya, challenging, recover, stronger. Jadi tetap kita mesti waspada. Ada beberapa hal, isu-isu yang kita harus mungkin sedikit khawatir, tapi kita bisa mengantisipasinya. Tapi di tahun itu juga sebetulnya
siklus di mana tahun pemulihan ketika kita udah era pandemi. Ya, masuk sesuatu yang kita recover dan saya rasa properti akan lebih stronger lagi di tahun 2023. Baik, terima kasih sekali lagi Bapak Ali Tranghanda, CEO Indonesia Property Watch sudah bergabung bersama kami. Pak Ali, terima kasih atas waktunya. Sama-sama, makasih. Oke, ya Bapak People, kalau tadi kita bicara soal investasi properti begitu ya dengan Pak Ali, nampaknya tadi disampaikan Pak Ali bahwa jangan menunda untuk membeli properti gitu, bahkan generasi Z dan juga generasi Y untuk melihat properti ini sebagai prospektif di 2023 mendatang. Saya Iwan Seperdi, terima kasih Anda menyaksikan Kode 4 News Flash dan sampai jumpa.